Halo rekan-rekan Proxis, bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana aktivitas menjalani work from home-nya hari ini? Tentunya rekan-rekan Proxis harus tetap produktif, semangat, dan yang paling penting, jaga kesehatannya rekan-rekan Proxis. Selamat datang di Proxis TV, di rumah aja kali ini tampil beda. Penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meluas. Banyak elemen pemerintah, masyarakat, bahkan perusahaan kini kian was-was. Lantas pentingkah strategi perusahaan agar lebih pas guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang produktivitas? Kali ini luar biasa, di Proxis TV saya akan membahas topik mengenai tips G2 working from home ala produktivitas ala Proxis hanya di Proxis TV. Rekan-rekan Proxis, sebelum kita mulai, kita salam Proxis dulu. Kalau saya katakan Proxis, wow. Proxis, wow. Baik, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Saya kehadiran bintang tamu yang luar biasa, saking luar biasanya saya grogi banget hari ini. Wow, luar biasa. Nah, di hari ini saya akan mengundang Bapak Rudi Maulana, selaku founder Proxis Group. Oke, Pak Rudi Maulana, bagaimana kabarnya Pak Rudi hari ini working from home-nya lancar, Pak? Halo, Derek. Lancar, Halo, lancar. lancar ya, Halo Pak? semua. Lancar, Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, Pak? Ya, keep distance. Keep distance. Oke, Pak Rudi Maulana, ini hal yang sangat menarik yang kita bahas karena kali ini Proses TV memang tampil beda nih Pak. Yang kita melaksanakan yang namanya working from home. Ya ini luar biasa, di rumah aja, tapi yang penting kita tetap produktif ya Pak Rudi. Nah, Ya, dengan adanya penyebaran COVID ini Pak Rudi, banyak banget pertanyaan ya yang sekian melanda beberapa perusahaan yang wah bagaimana nih kapan nih bisa karyawan saya produktif kalau hanya monitor lewat online saja? Bagaimana sih caranya? Banyak banget pertanyaan seperti itu saat ini, Pak. Nah, maka dari itu, ya. kehadiran Pak Rudi di sini luar biasa. Saya mau tes dulu semangatnya Pak Rudi, boleh ya, Pak ya? Kalau saya katakan Boleh. proksis, jawabannya apa, Pak? Wow. Wow. Oke, satu kali lagi. Proksis? Wow. Oke, luar biasa rekan-rekan proksis di working from home kali ini. Baik, Pak Rudi, pertanyaan yang sangat menggelitik saya nih sampai saat ini adalah sejak kapan sebenarnya Proxis melaksanakan yang namanya working from home? Karena setahu saya pada tanggal 23 Maret itu 1.000 lebih perusahaan di Indonesia sudah menerapkan yang namanya working from home. Nah ini kalau untuk dari Wow, Proxis oke. sendiri ini sejak kapan nih Pak? Mantap. Ya, halo, pemirsa semua. Terima kasih, Pak Ferik. Luar Ya, biasa, Pak Ferik ini CEO dari Digital Fingers, pemirsa. Perkenalkan, oke, salam kenal. ternyata beliau working from home juga sangat produktif ya. Betul. Tetap broadcast, tetap interview. Digital Finger ini adalah agensi digital marketing yang lagi naik daun nih sekarang. Oke, Jadi ternyata tetap produktif nih, wawancara, interview, create konten ya, luar biasa. harus produktif. Berarti working from home ternyata tidak membatasi ya Pak Felix ya? Bisa ya? Bisa Pasti bisa banget. ya? Ya. Oke, tadi pertanyaannya sejak kapan ya Proxis menerapkan working from home ya? Betul. Oke, mungkin sebenarnya kalau kita lihat sejarah ke belakang, Proxis itu sudah menerapkan yang namanya remote working atau istilahnya working from everywhere, tidak Oke. hanya di rumah, tapi boleh di kafe, boleh di mall. Itu sejak awal-awal berdiri, yang Wow. 2 tahun pertama berdiri lah, tahun 2007 kita udah mulai. Proxis Oke. berdiri tahun 2005. Nah, cuma waktu itu tidak wajib di rumah, working from everywhere. Kalau sekarang bedanya cuma wajib di rumah, nggak boleh ke mall jalan-jalan gitu ya. Oke. Nah, nggak boleh di kafe juga kerjanya. Jadi kita udah lama mulainya. Cuman satu lagi waktu itu adalah hanya diterapkan di departemen marketing sama tim konsultan saja. Oke. Belum semua departemen.
Tapi sekarang sejak himbauan ya, anjuran ya dari pemerintah untuk working from home, itu kita sudah mewajibkan untuk semua karyawan, kecuali yang memang lagi kebagian tugas jaga kantor, jadi kita ada piket rotasi gitu, tapi tetap aman karena di kantor sudah sepi, nggak ada orang. Tapi semua sekarang kita wajibkan kerja di rumah, tidak hanya dua departemen tadi yang saya bilang. Itu kita mulai sejak imbauan bekerja di rumah pertama kali dulu dikeluarkan, kalau nggak salah waktu itu hari Jumat, terus hari Seninnya kita udah langsung semua kerja di rumah. Oke, Pak Rudi, berarti dalam artian Proxis kalau kita bicara tentang wabah ini langsung melaksanakan yang namanya working from home. Tapi yang menarik dari saya ini adalah ternyata yang selama ini kita sebut working from home, Proxis ternyata sudah lebih dulu ya Pak. Dan itu disebut dengan working from everywhere. Kalau saya mengatakannya WFE. Benar ya Pak ya? Jadi, tapi istilahnya bukan itu sih. Cara kerjanya working from everywhere, tapi istilahnya kita sebut ROWE, Pak. Oh, ROWE. Ya, Tadi Result Oriented Working Environment. Okay. Jadi bekerja di mana saja, tapi judulnya bukan working from everywhere, kita menyebutnya Result Oriented Working Environment. Oke, di pertanyaan pertama ini saya sudah langsung merasakan hawa-hawa yang inovasi yang luar biasa nih dari Proxis, ya kan? Nah, selanjutnya adalah selama menjalani masa working from home semenjak adanya kebijakan dari pemerintah, apa Pak sebenarnya kendala yang sedang dihadapi dari Proxis sekarang? Mungkin terkait dengan koordinasi, komunikasi, apakah bermasalah atau bagaimana? Ya, oke. Pertanyaan bagus. Jadi rekan-rekan, kalau working from home atau remote working, kalau dulu orang sering menyebut dengan flexible place, flexible time, itu sebenarnya sudah lama ya diterapkan oleh banyak perusahaan, nggak hanya Proxis saja, di perusahaan-perusahaan yang sejenis yang memang bisa diterapkan itu sudah lama. Nah, kalau kita lihat kendala itu sebenarnya ada dua macam, kendala internal sama kendala eksternal. Oke. Kendala internal itu, contohnya kendala internal adalah habit, kebiasaan, mindset. Di rumah dia berpikir libur gitu ya. Terus kendala berikutnya teknologi. Kadang-kadang teknologinya tidak mencukupi, tidak memadai. Video call ini kan baru sekarang ya, yang agak keren ya. Ada Zoom, ada Jitsi, Proxys juga sekarang punya teknologi video call sendiri. Tapi kalau dulu-dulu kan nggak ada ya. Dulu orang hanya pakai Skype, pakai Google Hangout, tapi juga kadang-kadang suka mati, suka lama koneksinya. Nah, itu kendala dari segi internal tuh. Banyaklah listnya ya. Kalau kendala eksternal adalah, kalau kita lihat, dulu klien itu, atau customers, atau vendor, segala macam lah, itu belum terbiasa juga menggunakan working from home atau distant atau remote working ini, sehingga kalau kita mau video call tuh dia nggak mau, maunya ketemu, maunya meeting. Kalau kita presentasi pakai video call, nggak mau, maunya presentasinya di tatap muka. Kalau kita mau misalnya ngajar, kasih training itu, coaching atau konsultasi, dia nggak mau pakai teknologi, maunya tatap muka juga. Nah, itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Nah, sejak ada kebijakan working from home, itu malah klien banyak yang akhirnya meminta juga, kita pakai video call aja, kita pakai mungkin pakai teleconference dan seterusnya. Nah, itu tantangan eksternal kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Pak Rudi, sangat menarik kalau kita membahas masalah internal. Karena kalau masalah internal pasti kita membahas mengenai berbagai macam background yang ada di Proxis. Nah, bagaimana Pak cara untuk mengubah mindset itu dan pada akhirnya Proxis bisa sama-sama produktif, begitu Pak? Ya, betul sekali ya. Jadi kuncinya yang paling penting itu adalah mindset dulu. Jadi working from home atau working from everywhere itu tuh tidak kalah dengan kerja di kantor. Itu mindset itu harus ada. Jadi malah kita merasakan ya lebih produktif loh kadang-kadang, lebih produktif. Jadi orang itu nggak perlu
habiskan waktu 2 jam macet di jalan, ya kan? Betul. Terus kemudian di kantor tuh juga banyak distraction loh. Kadang-kadang ada yang minta ngobrol, minta macam-macam ya. Terus beli makan aja bisa 2 jam keluar, balik lagi. Itu sehari 4 jam, 5 jam habis loh untuk sesuatu yang tidak produktif. Iya, iya, betul, Pak. Dan kemarin menarik tuh, kita diskusi di BOD dan di konsultan, loh kok sekarang kok kayaknya kita lebih sibuk nih ya, kok kayaknya lebih produktif ya, sehari tuh video call meeting bisa 4 kali loh katanya. 4 kali, Terus luar biasa. SBU, ya, SBU itu ya, biasanya weekly meeting dia. Business unit kita ada beberapa business unit, itu weekly meeting dia biasanya. Weekly meeting pun kadang-kadang ada yang berhalangan karena bentrok dengan klien, visit segala macam. Sekarang meetingnya bayangin sehari 2 kali, pagi sama sore, ya kan? Nah, itu sangat produktif sekali sekarang. Beda dengan ketika kerja di kantor. Jadi ya bisa banyak banget manfaatnya kerja di rumah itu. Satu lagi yang menarik Pak Rudi, kalau misalnya dulu waktu di kantor, kita masih bekerja di kantor gitu kan, biasanya kan masuk itu di ya pagi hari. Nah ini bagaimana Pak cara mengatur agar karyawan itu memang sama-sama punya mindset ya pagi hari harus siap gitu, itu gimana? Apakah ada pola-pola tertentu yang diterapkan oleh Proxys? Ya seperti apa itu Pak? Oke, very good. Jadi tadi kan pertanyaannya mindset-nya adalah kunci ya untuk supaya orang mau bekerja di rumah dan produktif gitu ya. Nah, yang kedua sebenarnya kuncinya adalah working state. Ini untuk menjawab pertanyaannya Pak Ferik tadi ya. Oke. Jadi walaupun dia sudah yakin bekerja di rumah itu lebih produktif, tapi kalau dia nggak ada working state, suasana bekerjanya kurang memadai, dia itu juga sulit untuk adaptasi. Jadi kita bantu tim Proxys untuk beradaptasi. Caranya beradaptasinya gimana? Kita bilang policy kita adalah setiap SBU tadi jam 8 pagi sudah morning briefing. Jam 8 ya Pak Rudi ya? Jam 8? Jam 8. Luar Kenapa biasa. jam 8? Biasanya kan jam kerja kita jam 8.30 nih. Oke, baik. Pas working from home kok jam 8 gitu ya. Kita katakan, Anda kalau 8.30 kerja di kantor, berangkat dari rumah jam berapa? Ya kan? Ya, malah jam 7 kadang-kadang udah. Betul. Ada yang jam 6 juga Pak, kalau rumahnya jauh ya. Ada jam 6 juga kan? Nah, kita bilang, ya sekarang kita mulai jam 8, karena nggak perlu berangkat ke kantor. Oke. Terus kita bantu itu untuk membantu mereka tercipta working state-nya, gitu ya. Nah, syaratnya lagi untuk morning briefing itu, nggak boleh belum mandi, udah pakai baju kantor. Seperti sekarang saya pakai baju kantor. Biasanya kita kan hari-hari batik ya, atau kemeja. Jadi mereka juga harus morning briefing ya pakaian kerja untuk membantu mereka working state tadi. Ya kita harus bekerja nih, kita bukan liburan gitu. Jadi mindset, habis itu working state. Kemudian berikutnya yang kita juga sampaikan kepada mereka, diatur tempat kerjanya, jangan meja kerjanya di ruang makan, jangan meja kerjanya di ruang tamu sambil nonton TV, enggak. Meja kerjanya harus terpisah di tempat yang di pojok, kalau anak kos mah gampang ya, nggak ada yang ganggu di kamar dia taruh. Tapi kalau yang udah berkeluarga dia taruh mejanya mungkin di area ruang tamu, mojok, terus dikasih batas-batas supaya tercipta tempat suasana bekerja di situ. Itu salah satu tips yang kita share juga kepada tim. Kemudian jangan lupa yang paling penting lagi adalah monitoring. Ya, tadi kita kan meetingnya 2 kali ya, pagi sama sore. Nah, sore itu kita review hasil hariannya. Betul. Jadi leadernya bikin lagi video call. Hasil hari ini bagaimana? Iya, bayangkan hari-hari biasa nggak pernah tuh meeting 2 kali. Sekarang malah 2 kali. Justru akhirnya lebih produktif. Sangat produktif dan
Tentunya ini sudah seperti kebiasaan minum obat ya, Pak ya. Ya, Kebiasaan minum obat. Nah, Pak bukan Rudi. obat 2 kali. Ya, Oke, Pak Rudi, pernahkah Pak Rudi menemukan kejadian-kejadian aneh ya terhadap tim Proxys yang mungkin yang biasanya belum bisa bangun pagi gitu ya, yang tiba-tiba jam 8 harus di video call, tiba-tiba dalam posisi yang di atasnya batik tapi di bawahnya tuh sarung misalnya. Pernah pernah ada oh, kejadian aneh seperti itu nggak sih, Pak? oke. Ya, ada beberapa yang ya lucu-lucu juga sih kadang-kadang. Kadang-kadang ternyata dia belum pakai jilbab, video call-nya udah nyala, terus dia cepat-cepat buru-buru pasang jilbab gitu kan. Mencari angle Uh, yang pas gitu ya. ya, Oke. kadang-kadang agak gaptek, gaptek. Uh, Oke. Tahu tombolnya di mana, share screen-nya gimana, jadi ketawain sama teman-temannya. Ya, lucu-lucu lah. Oke. Pak Rudi, sebenarnya cara yang lebih efektif untuk memastikan mereka lebih produktif itu seperti apa? Tadi kan Bapak ada tips dan triknya, oh dia harus harus bangun pagi, harus udah video call. Nah, cara memastikan itu bagaimana tuh Pak? Produktifnya atau tidak gitu? Ya, jadi kenapa Proxys menyebut bekerja dari rumah atau bekerja dari bebas tempat itu dengan ROWE ya. Kita kan menyebutnya ROWE kan ya. Ya, betul. Result Oriented Working Environment itu Oke. filosofinya adalah sebenarnya menjaga produktivitas, menjaga result kan. Kan produktivitas itu dilihatnya kan dari results. Result. Nah, jadi ketika kita mengerjakan work from home atau bekerja di mana saja atau remote working, itu kita harus pastikan jelas target-target yang ingin dicapai. Itu Oke. penting. Target itu penting karena kalau tidak ada targetnya itu yang membuat orang bingung mau kerjain apa. Ya. Dan target itu nggak bisa hanya departemen, target itu individual, individual per Oke. orang targetnya jelas dan itu jelas ya. Dan target itu di breakdown lagi target mingguan ke target harian. Satu Oke. hari ini targetnya apa yang mau dicapai. Itulah gunanya morning briefing tadi. Morning briefing itu dia ngebahas tuh, targetnya hari ini apa nih yang mau diselesaikan, apa rencananya. Terus kalau buat marketing biasanya ada target berapa need yang ingin dicari per hari, Oke. berapa opportunity yang harus di-follow up hari itu. Terus ada program-program bikin proposal, presentasi jarak jauh, atau menghubungi A, B, C, itu dia tulis tuh di to-do list. Dia share ke atasannya, ini rencana kerja saya setiap hari, targetnya ini. Nah, itu penting banget. Kalau nggak Oke. gitu, ya working from home ini tidak produktif. Nanti orang tidak tahu apa yang harus dikejar. Oke, baik. Nah, Pak Rudi, apakah penerapan dari working from home di Proxys ini berlaku untuk keseluruhan divisi? Atau ada memang treatment khusus untuk divisi tertentu, Pak Rudi? Ya, good. Jadi tadinya, seperti saya bilang, tahun 2007 itu kita mulai hanya untuk konsultan, Okay. business leader, sama marketing, tim marketing. Nah, mereka tuh, termasuk saya, nggak punya meja di kantor. Saya Okay. nggak ada meja di kantor, nggak ada ruangan kerja. Jadi karena memang itu dipaksa untuk tidak ke kantor. Jadi karena nggak ada meja di kantor, orang jadi berpikir, saya harus kerja di mana ya? Itu cara kita waktu itu membuat orang mau bekerja tidak harus ke kantor. Oke. Nah, sekarang karena pas ada wabah ini, kita langsung aja terapkan ke semua departemen. Oh, Finance, accounting juga ikut, HR juga ikut. HR kita sekarang dia bikin online training kah, online coaching, dia wow. bikin quiz-quiz kerjanya. Hmm. Kreatif juga dia sekarang gara-gara Oke, ada betul. Nah, berkaitan dengan online training ini berarti untuk karyawannya sendiri pun juga diadakan online training itu, Pak? ya. Ya. Biasanya kan kita punya coaching mingguan untuk leader atau untuk staff ya. Kita menyebutnya Next Generation Leader Business Coach. Oke. Coaching-nya sekarang udah batch kelima. Itu kita lakukan setiap hari Jumat biasanya. Itu berkumpul tuh. Terus Oke. ada tugas-tugas presentasi, tugas kelompok. Oke. Nah, itu tetap kita jalankan. Kayak minggu lalu, kan kita sekarang udah hampir 2 minggu nih working from home. Minggu lalu tuh hari Jumat terakhir tetap jalan presentasinya dari rumah masing-masing.
Dan luar biasa, biasanya kalau hari kerja selalu ada yang berhalangan karena bentrok dan segala macam ya. Sekarang malah hampir 100% hadir semua di coaching yang terakhir itu, yang online itu. Oke. Mereka presentasi kita pakai teknologi video call sendiri yang dikembangkan oleh Praxis Bistek. Kita ada business unit namanya Bistek, Business Technology. Mereka develop video call sama mirip yang kita pakai sekarang juga. Nah, Luar biasa. itu dipakai untuk internal Praxis, untuk meeting online, video call, dan itu kita udah develop sejak akhir 2019 waktu itu. Pas banget, pas wabah ini kita udah siap. Oke, jadi memang sudah siap sebelum adanya hal-hal yang memang memungkinkan kita untuk tidak bekerja di kantor, karena bekerja bisa dimanapun ya Pak Rudi ya. Nah, satu Ya, lagi Pak Rudi. ya. Satu lagi. Nah, apa nanti ke depan inovasi yang tetap dilakukan Praxis? Apakah mungkin ada penambahan alat atau apa untuk menunjang bagaimana produktif karyawan ini tetap produktif selama masa working from home? Apa inovasi ke depannya lagi, Pak Rudi? Iya, ya. Sebenarnya masih beberapa ide ya, masih banyak ide kita. Pertama yang kayak tadi saya bilang distance learning itu kita akan terapkan lebih intensif untuk tim. Jadi semua karyawan nanti ada coaching online gitu ya. Terus kemudian mungkin ya programnya kita tingkatkan yang lebih menarik, lebih fun. Oh ya, sekarang juga kita tawarkan juga membantu klien ya untuk menggunakan teknologi kita, video call, distance learning, untuk mereka juga bisa melakukan yang sama. Karena banyak juga klien-klien kita yang kesulitan ketika aturan working from home ini diterapkan. Karena belum siap secara teknologi, belum siap secara sistem. Nah, karena kita sudah menerapkan sebelum ada wabah ini, ya kita sharing lah ya ke mereka, share our best practice untuk bisa diterapkan juga di tempat yang mereka. Terus kita juga masih menambah lagi teknologi-teknologi baru seperti kalau sekarang kan video call untuk conference, nanti kita siapkan video call yang untuk customer service, video call untuk jadi orang customer service nggak hanya WA, bisa video juga. Terus kita siapkan juga teknologi untuk mungkin ya register online dan seterusnya ya. Pokoknya semuanya harus serba seamless, serba teknologi, tidak perlu datang ke kantor, itu bisa dilakukan. Oke, jadi kalau seperti ini memang pantas banget kalau Praxis bisa kita sebut, ya memang the cooperation of knowledge and ideas ya. Luar biasa rekan-rekan Praxis. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Rudi. Dengan adanya tadi strategi, kemudian pelaksanaan yang sudah berjalan, menurut Bapak sudah berapa persen ini berjalan? Apakah bisa dikatakan 100%? Dan lantas apa dampak yang memang dirasakan langsung oleh Praxis saat ini? Ya. Kalau dibilang 100% belum lah ya. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus ke kantor ya, kayak office boy, driver, kadang-kadang GA juga masih ke kantor. Cuman sangat sedikit sekali yang perlu ke kantor saat ini. Accounting aja kita sekarang udah di rumah. Dulu masih ke kantor. Ya. Sekarang kita siapkan juga software-nya online, accounting-nya udah bisa online. Ya, belum 100%, tapi ya tinggal dikit lah yang belum bisa online. Terus tadi, apa tadi? Dampak nyatanya Pak, untuk Praxis sekarang yang sudah dirasakan. Oh, dampak nyatanya, ya kalau untuk internal ya, karena kita kan tadi saya udah bilang, ada 2 masalah ya, eksternal dan internal ya. Kalau eksternal sekarang ya kita masih tetap wabah ini ada pengaruhnya signifikan ya buat bisnis ya. Klien masih libur, terus kadang-kadang susah untuk bertemu, untuk melanjutkan proyek. Tapi secara internal, ini kita luar biasa. Produktivitasnya sekarang justru meningkat banget. Wow, jadi meningkat dari yang sebelumnya ya Pak ya? Ya, betul. Meningkat. Tapi kita ada kendala yang eksternalnya sekarang. Kalau eksternalnya tidak ada kendala sih, mungkin kita working from aja terus ya.
Mungkin Ya, ya. Jadi memang butuh waktu, Pak, butuh proses ini kalau menurut saya ya. Nah, Pak Rudi, pertanyaan jadi terakhir adalah ya, ini biar boleh. bisa jadi contoh juga untuk perusahaan di luaran sana karena banyak kemarin juga yang DM ke saya gitu kan, kemudian yang ke DM ke Digital Finger juga, bagaimana nih promosi digital seperti apa, kemudian pada kebingungan, pada keresahan semua Pak Rudi. Nah, apa nih menurut Bapak biar karyawan di perusahaan di luaran sana tetap produktif, apa tips dan triknya nih Pak? Ini the last words nih dari Pak Rudi Maulana nih. Ya, oke, terima kasih. Eh, Kalau tips-tipsnya banyak ya yang kita bisa share, tapi beberapa yang coba kita ulas sedikit biar nggak terlalu panjang. Pertama, tadi teknologi itu penting ya, Oke, teknologi teknologi. penting. Jadi, ya teknologi. Jadi teknologi itu tidak bisa dipungkiri. Nah, seperti kayak kita miliki sekarang, yang kita miliki di Proxys, kita punya video call teknologi, kita punya file sharing. Jadi Oke. filenya itu, kita dari dulu sudah terbiasa paperless, jadi nggak ada Hmm. file-file yang berupa kertas lagi, udah semuanya di cloud. Nah, itu file sharing itu penting. Jadi sekarang karyawan juga kalau kerja, record file, kontrak difoto, ditaruh di cloud. Nah, file sharing itu penting juga. Terus teknologi apa lagi? ERP, Anda perlu teknologi ERP Oke. atau teknologi CRM untuk nge-trace semua PO, semua order, semua request, sampai ke kalau produksi itu ada trackingnya gitu ya. Terus kalau untuk orang project, ya tentu saja butuh yang namanya project management application. Mm-mm. Tapi nggak usah khawatir ya, aplikasi-aplikasi itu sekarang banyak sekali yang open source, Pak Ferry. Oke. Jadi beli software itu gratis. Paling kita dibantu untuk install, untuk diajarin ya, untuk trainingnya. Tapi softwarenya sendiri bisa gratis. Sekarang banyak banget software-software gratis tuh, open source tuh banyak banget. Oke. Eh, ya hanya bayar untuk custom, untuk install, untuk training aja. Berarti ya seperti Kadi Proxys lah, kita semuanya lebih banyak custom aplikasi dari open source yang tersedia. Oke. Tadi apa tadi software yang perlu dimiliki? Oh ya, Human Resource Information System, seperti kayak absennya online. Yang Oke. kalau absen sih kita bikin sendiri juga pakai mobile. Terus bisa juga accountingnya ya pakai software. Accounting nggak usah bikin lah, banyak yang tersedia sekarang. Ya itu harus bayar karena rata-rata jarang open source kalau accounting. Terus kemudian kalau ada juga software untuk contohnya helpdesk ya, kalau ada gangguan di IT Anda, software komputer. Kalau di zaman dulu kan gampang tuh, tinggal turun ke bawah kasih ke orang IT gitu ya. Kalau zaman sekarang IT-nya di rumah juga kan. Nah, kita Iya. pakai helpdesk. Helpdesk, nanti komputer kita di remote tuh, diambil alih dari jarak jauh sama orang IT. Nanti diperbaiki dari jarak jauh. Nah, kalau ada kerusakan, nanti akan dikirim kurir kantor untuk ngambil. Terus nanti dikirim ke rumah orang IT-nya, di rumahnya dia baru perbaiki. Oke. Itu kurang lebih teknologi. Mm. Itu Pak nomor, Rudi, nomor jadi saya teknologi. baru kepikiran satu pertanyaan lagi. Kalau di Proxys itu kan sangat dekat kata-kata yang kita bisa namakan adalah kolaborasi. Nah, menurut Pak Ya, Rudi, kolaborasi selama working from home, Proxys itu bagaimana sekarang, Pak? Apakah semakin kuat atau sama saja? ya karena ya saya rasa sih karena kita sudah terbiasa mobile, Oke. contohnya dengan rekan saya Pak Roni, Pak Fahmi, our board directors itu kadang-kadang saya ketemu cuma sekali sebulan di hari-hari biasa. Ya, sekarang ya nyaris juga sama aja jadinya, karena Oke. di hari biasa juga jarang ketemu. Tapi kita sering ketemu di WA, sering ketemu Oke. di video call. Nah sekarang dalam 1 bulan ini, 2 minggu ini kita udah 3 kali tuh meeting BOD. Wah, Biasanya meeting BOD sekali sebulan. oke, luar biasa ya. Iya, jadi Oke, kalau Pak Rudi, intinya boleh makin satu oke. satu kalimat dulu sebelum kita mengakhiri Proxys TV Oh, kita kali oke, ini. oke. Boleh ya Pak ya? Silakan Pak Rudi. Iya.
Oke, buat rekan-rekan, buat teman-teman, buat pebisnis, pelaku usaha, tim manajemen, eh, selama wabah COVID ini harus tetap optimis ya, optimis bahwa di dalam setiap masalah pasti ada kemudahan. Harus optimis bahwa setiap ancaman itu selalu ada opportunity. Oke. Jadi kendalikanlah ancamannya, tapi fokuslah pada opportunity-nya. Itu Oke, aja luar ya. biasa. Ya, Oke, semoga rekan-rekan Proxys, ya tepuk tangan dulu untuk Bapak Rudi Maulana, founder Proxys Group yang sudah meluangkan waktunya untuk saya dan juga rekan-rekan Proxys berbagi ya. Karena di Working From Home ini episode beda sekali ya, di Proxys TV ini beda banget. Nah Pak Rudi, terima kasih atas waktunya. Berarti ini terima kasih jam, sama-sama. ya setelah ini berarti lanjut lagi nih ya Pak ya. Lanjut lagi Ya, ya. ini udah video call meeting sudah nunggu jam Oh 4. sudah nunggu, oh ya. Jadi Jadi Pak Rudi udah dari banyak pagi banget nih 5 yang kali, ngantri. Berarti ya, jam 5 ya. udah 5 kali meeting dari Oh, udah pagi. 5 kali meeting hari ini, luar biasa. Oke, rekan-rekan Proses itu dia percakapan saya, obrolan santai saya ya dengan Bapak Rudi Maulana. Semoga rekan-rekan Proses tetap semangat, tetap produktif, dan tentu tetap jaga kesehatan. Karena dimanapun rekan-rekan Proses saat ini dengan adanya kebijakan working from home, tidak ada alasan untuk tidak produktif saat di rumah aja. Oke, saya Ferry Trianda Putra dari tim digitalthinker.id dan tentunya dari Pak Rudi Maulana. Kita say hello dulu. Sampai jumpa di episode Proxys TV selanjutnya. Bye!